Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi ala ihsanih wa syukru lahu ala taufiqihi wa amtinanih. Ashhadu an la ilaha illallah ta'ziman li sya'nihi wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu da'i ila ridwanih. Allahumma salli wa sallim ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa ikhwanih. Allahumma allimna ma yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana wa zidna ilma wa amala. Allahumma hdina li ahsanil akhlaq la yahdi li ahsaniha illa anta wasrif 'anna sayyi'aha la yasrifu 'anna sayyi'aha illa anta ya muqallibal qulub tsabbit qulubana 'ala dinik. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahla wa anta taj'al hazna idza syi'ta sahla amma ba'du. Bapak dan Ibu, Abu dan Ummu, para orang tua, jamaah yang dimuliakan Allah Azza wa Jalla. Yang pertama-tama, kita Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kita senantiasa untuk selalu bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita bersyukur Bapak Ibu atas segala limpahan karunia-Nya dan limpahan kenikmatannya yang banyak kita dapatkan Bapak Ibu, dari kita bangun tidur dari pagi hari sampai kita akan tidur kembali Bapak Ibu. Semuanya Allah Subhanahu wa taala mencurahkan kepada kenikmatan tersebut. Dan kenikmatan yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita Bapak Ibu sangatlah banyak. Dan kita Bapak Ibu tidak akan pernah sanggup untuk dapat menghitung-hitung kenikmatan Allah Subhanahu wa taala. Karena Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa in ta'uddu ni'matallah la tuhsuha." Apabila kalian berusaha untuk menghitung-hitung kenikmatan Allah Subhanahu wa taala, maka apa kata Allah? La tuhsuha. Pasti kalian tidak akan pernah mampu. Belum ada Bapak Ibu dengan alat secanggih apapun di zaman sekarang yang sudah semakin maju Bapak Ibu, teknologi untuk menghitung kenikmatan dari Allah Subhanahu wa taala. Karena kenikmatan yang Allah Subhanahu wa taala berikan sangat-sangat banyak sekali. Di antara kenikmatan yang Allah berikan Bapak Ibu kepada kita semua adalah kenikmatan kita menjadi orang tua. Memiliki anak ini merupakan sebuah kenikmatan di antara kenikmatan-kenikmatan yang Allah berikan kepada kita semua. Dan Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kita senantiasa bersalawat kepada Nabi kita, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, sebagaimana yang disampaikan oleh mudir tadi, Ustadz Apriko hafizahullah taala, tentang bagaimana pentingnya kita untuk senantiasa menambah ilmu Bapak Ibu terkait kita sebagai orang tua. Karena pendidikan ini Bapak Ibu, pendidikan anak ini adalah kewajiban kita sebagai orang tua.
Dan kita sebagai orang tua senantiasa berusaha untuk mendidik anak-anak kita, Bapak Ibu. Makanya kita diperintahkan untuk senantiasa menambah ilmu, Bapak Ibu. Apa kata Rasulullah? Talabul ilmi faridatun ala kulli muslim. Menuntut ilmu, Bapak Ibu, wajib bagi setiap muslim. Apa hukumnya kita menuntut ilmu tentang salat, Bapak Ibu? Salat adalah ibadah, Bapak Ibu. Maka apapun yang berkaitan tentang salat, Bapak Ibu, maka wajib untuk kita pelajari, Bapak Ibu. Dimulai dari kita berwudu, bagaimana tata cara wudu yang benar harus kita pelajari, Bapak Ibu. Kenapa? Karena ini merupakan termasuk di antara syarat sah salat, Bapak Ibu. Salat kita tidak akan sah sampai kita berwudu, Bapak Ibu. Jadi berkaitan tentang salat, semuanya wajib untuk kita pelajari. Begitu juga Bapak Ibu dengan apa? Dengan ilmu parenting, ilmu pendidikan di dalam mendidik anak-anak. Karena Bapak Ibu dirahmati Allah Subhanahu wa taala, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum nara." Allah Subhanahu wa taala telah berfirman, "Ya ayyuhalladzina amanu," wahai orang-orang yang beriman. Kita Bapak Ibu adalah orang-orang yang beriman. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala memanggil kita semua, Bapak Ibu. Apa yang Allah katakan? Qu anfusakum. Jagalah dirimu, wa ahlikum nara, dan jagalah keluargamu. Dari apa, Bapak Ibu? Dari nar, dari api neraka. Jadi di sini Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kita selaku seorang mukmin, orang-orang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, untuk menjaga diri kita, Bapak Ibu, lalu menjaga keluarga kita. Ayat ini, Bapak Ibu, ditunjukkan terutama kepada seorang ayah, seorang suami yang memiliki tanggung jawab di dalam mendidik istrinya dan di dalam mendidik anak-anaknya. Bagaimana seorang suami, seorang ayah, dia berusaha untuk bagaimana keluarganya ini juga masuk ke dalam surga Allah Subhanahu wa taala. Jadi Bapak Ibu, goals kita, tujuan kita bersama, kita harus tetapkan bersama nih Bapak Ibu. Apa tujuan kita Bapak Ibu? Tujuan kita semua adalah ingin masuk ke dalam surga Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana Bapak Ibu, sebelum kita melangkah, sebelum kita berencana, kita tentukan dulu rencana kita Bapak Ibu. Kita ini mau kemana sih? Ya, kita mau pergi, ayo kita pergi yuk. Kalau kita tidak tahu Bapak Ibu kemana tujuan kita yang akan kita tuju, maka kita akan jalan-jalan Bapak Ibu. Tidak tahu kita mau arah kemana. Jadi di dalam perencanaan harus kita tentukan kemana tujuan kita. Kita mau ke Pekanbaru Bapak Ibu. Apa langkah-langkahnya? Kita mau ke Padang Panjang, ke Payakumbuh. Ini tujuan kita Bapak Ibu. Baru setelah tujuan ditentukan, baru kita melangkah step by stepnya Bapak Ibu. Jadi kita sama-sama Bapak Ibu menentukan tujuan kita. Apa tujuan kita Bapak Ibu semuanya? Untuk masuk ke dalam surga Bapak Ibu. Inilah tujuan yang ingin kita tuju bersama Bapak Ibu. Oke Bapak Ibu, ini tujuan yang ingin kita capai. Dan jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, Abu dan Ummu, ayah dan bunda, para orang tua yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala.
Pernahkah kita merenungkan, bisa jadi tak kala kita melihat anak-anak kita, kok anak saya kok seperti ini ya, kok anak saya tidak mau sholat ya, kok anak saya ini kok dia susah untuk mengaji, kok anak saya ini kok dia sedikit hafalannya, kok anak saya ini sulit dia di dalam menghafal. Pernahkah kita merenungkan Bapak Ibu sebagai orang tua, apa yang menjadi sebab anak-anak kita ini seperti ini? Kenapa target di sekolah dari segi hafalan kurang tercapai, kurang maksimal pencapaiannya? Pernahkah kita mengevaluasinya, mereviewnya Bapak Ibu? Apakah anak kita seperti ini disebabkan kita sebagai orang tuanya yang membuat anak-anak tidak maksimal di dalam mencapai targetnya Bapak Ibu? Bapak Ibu dirahmati Allah Subhanahu wa taala, sebelum kita melangkah lebih jauh Bapak Ibu, ana mau bertanya nih Bapak Ibu. Ustaz, ada hadiahnya Ustaz? Ada hadiahnya? Ada hadiahnya? Enggak. Oh, tim. Ada hadiahnya Ibu-ibu? Ya. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, sebelum kita melangkah jauh nih Bapak Ibu, apa judul kajian kita Bapak Ibu? Enggak ada yang lihat HP Bapak Ibu? Cuman undangan. Kemarin Ummu Zahra nanya judul ke anak kasihkan 3 judul. Silakanlah Ummu Zahra, pilihlah mana yang kira-kira cocok. Oh, yang nomor 1 Ustaz katanya. Jadi pilih judul nomor 1-nya. Ada Ustaz? Katanya anak sudah kirim ke Ustaz Apriko. Kata ya sudah disepakati Ustaz, nomor 1 aja judulnya Ustaz. Anak buat 3 Bapak Ibu. 3 judul, kira-kira silahkanlah Ummu Zahra, ya mana kira-kira yang cocok untuk kita ini. Apa Bapak Ibu judulnya? Ketika orang tua menjadi penyebab rusaknya anak. Iya Zan? Ya. Jamaah dirahmati Allah Subhanahu wa taala, sebagaimana yang dijudul tadi Bapak Ibu, inilah yang membuat kita termotivasi bersama Bapak Ibu. Ya, bagaimana kita sebagai orang tua Bapak Ibu ia memberikan yang terbaik kepada anak-anak kita. Pendidikan yang terbaik kepada anak-anak kita. Kita sebagai orang tua, bagaimana kita mendidik anak-anak kita menjadi anak yang baik dan menjadi anak yang saleh. Bapak Ibu dirahmati Allah Subhanahu wa taala, anak Bapak Ibu ini merupakan amanah yang Allah berikan kepada kita semua Bapak Ibu, karena kita Allah berikan nikmat berupa menjadi orang tua Bapak Ibu. Apakah semua orang yang menikah Bapak Ibu memiliki anak? Belum tentu Bapak Ibu. Ini menunjukkan bahwasannya memiliki anak ini merupakan sebuah kenikmatan. Dan Bapak Ibu dirahmati Allah Subhanahu wa taala, bisa kita buat catatan nih Bapak Ibu, kita garis bawahi, setiap kenikmatan pasti di dalamnya ada ujian dan cobaan Bapak Ibu. Dan setiap musibah pasti ada kebaikan di dalamnya Bapak Ibu. Sebesar apapun musibah yang Allah berikan kepada kita, pasti di dalamnya ada kebaikan. Ada orang Bapak Ibu, dia mendapatkan hidayah Bapak Ibu, mendapatkan petunjuk setelah dia terkena musibah. Ketika
dia terkena musibah, apakah musibah tersebut adalah musibah yang ke pribadi dia, misalkan dia sakit, ataukah terjadi musibah besar, hilang hartanya segala macam, setelah itu dia baru sadar. Sehingga dia pun berusaha untuk memaksimalkan ketaatan-ketaatan dia kepada Allah Subhanahu wa taala. Ada orang yang mendapatkan hidayah karena musibah yang Allah berikan. Jadi setiap musibah pasti ada kebaikan di dalamnya Bapak Ibu. Hanya waktu yang bisa menjawabnya, apakah kita mendapatkan informasinya, mengetahuinya dalam waktu yang dekat ataukah dalam waktu yang panjang. Ada orang yang mengetahui kebaikan tersebut setelah waktu yang panjang Bapak Ibu. Oh, ternyata setelah musibah ini saya membuat saya lebih seperti ini, lebih baik lagi. Dahulu sebelum saya terkena musibah, saya jarang-jarang sholat. Setelah terkena musibah, saya bisa menjadi lebih taat, terutama menjaga sholat 5 waktu saya. Setelah dia pikir-pikir, baru dia merasakan kebaikan yang banyak setelah terjadi musibah. Dan begitu juga Bapak Ibu dengan kenikmatan. Setiap kenikmatan pasti ada ujiannya Bapak Ibu. Kenikmatan harta Bapak Ibu, apakah harta tersebut membuat dia semakin lebih taat kepada Allah Subhanahu wa taala ataukah tidak? Ada orang yang Allah luaskan rezekinya membuat dia semakin jauh dari rahmat Allah Subhanahu wa taala. Ada orang yang Allah lapangkan rezekinya membuat dia jatuh ke dalam perkara-perkara kesyirikan. Ada orang yang dia mendapatkan kenikmatan dari Allah membuat dia semakin jauh dari rahmat Allah, dia banyak bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Ada orang yang Allah luaskan rezekinya, dia harus mengonsumsi narkoba Bapak Ibu. Orang-orang yang narkoba Bapak Ibu, orang yang minum khamar, apakah dia ada orang yang sulit? Kebanyakan mereka adalah orang-orang yang kaya Bapak Ibu, yang Allah lapangkan rezekinya. Kenikmatan membuat dia semakin jauh dari rahmat Allah Subhanahu wa taala. Setiap kenikmatan ada ujiannya Bapak Ibu. Memiliki anak juga demikian Bapak Ibu. Memiliki anak merupakan kenikmatan dari Allah Subhanahu wa taala. Apakah dengan adanya anak Bapak Ibu membuat kita semakin lebih bertakwa kepada Allah ataukah sebaliknya? Ya. Bapak Ibu dirahmati Allah Subhanahu wa taala, anak adalah amanah kita sebagai orang tua Bapak Ibu. Yang namanya amanah nih Bapak Ibu, kita harus bertanggung jawab kepada siapa Bapak Ibu? Kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam surah An-Nisa ayat ke-58. Apa kata Allah Subhanahu wa taala? Innallaha ya'murukum an tu'addul amanati ila ahliha. Allah Subhanahu wa taala berfirman, sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala menyuruh kalian, kepada kita Bapak Ibu, untuk apa? An tu'addul amanat, untuk meletakkan amanah, menunaikan amanah kepada yang berhak menerimanya. Bapak Ibu dirahmati Allah Subhanahu wa taala, anak adalah amanah bagi orang tua, yang mana kita akan diminta pertanggungjawabannya Bapak Ibu. Apa yang sudah kita usahakan untuk anak-anak kita ini, semuanya akan dimintai pertanggungjawabannya Bapak Ibu. Maka dalam ayat ini Allah Subhanahu wa taala menjelaskan bahwasannya anak adalah milik Allah Subhanahu wa taala, yang mana Allah Subhanahu wa taala akan minta pertanggungjawaban atas anak tersebut Bapak Ibu. Karena anak adalah titipan yang Allah Subhanahu wa taala titipkan kepada kita sebagai orang tua. Kita boleh bangga Bapak Ibu dengan memiliki anak, kita boleh memberikan kasih sayang kepada anak-anak kita, tetapi
Ingat Bapak Ibu, jangan lupa kita akan dimintai pertanggungjawaban dengan anak-anak kita Bapak Ibu. Dan Allah Subhanahu wa taala telah berfirman di dalam surah At-Taghabun ayat ke-15. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Innama amwalukum wa auladukum fitnah, wallahu 'indahu ajrun 'azim." Allah Subhanahu wa taala berfirman, sesungguhnya harta-harta kalian, sesungguhnya anak-anak kalian hanyalah sebagai ujian dan cobaan. Dan di sisi Allah lah pahala yang besar. Di sini Allah Subhanahu wa taala menyebutkan bahwasannya anak sebagai ujian dan cobaan Bapak Ibu. Sebagaimana yang sudah kita katakan tadi di awal, setiap kenikmatan pasti ada ujian, cobaan di dalamnya. Maka Bapak Ibu dirahmati Allah Subhanahu wa taala, apakah anak kita ini bisa menjadi sebab kita mendapatkan pahala yang besar dengan kita mendidiknya dengan pendidikan yang baik, atau anak kita ini menjadi sebab membuat kita jatuh dalam dosa besar tak kala kita lalai di dalam mendidik anak-anak kita. Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, ada anak yang dia menjadi penyejuk mata orang tuanya. Tak kala orang tua melihat anaknya, langsung dia bergembira, langsung dia senang, dia tersejukkan pandangannya tak kala orang tua melihat anak-anaknya. Ada orang tua yang dia sangat senang, sangat bahagia tak kala dia meninggal dunia Bapak Ibu, anak-anaknya menjaga nama baik keluarganya, anak-anaknya mendoakan dia, anak-anaknya selalu berbuat kebaikan dan ketaatan kepada Allah dengan membawa nama orang tuanya, sehingga orang tuanya mendapatkan amalan jariyah Bapak Ibu, amalan yang tidak terputus Bapak Ibu. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kullu bani sungguhnya manusia akan meninggal dunia. Kata Rasulullah SAW, semua kita akan meninggal dunia dan akan terputuslah seluruh amalan-amalan kita, kecuali kata Rasulullah SAW, awaladun salihun yad'u lahu, adalah anak yang saleh yang senantiasa mendoakan orang tuanya. Jadi Bapak Ibu, Rasulullah SAW menjelaskan bahwasannya semua kita akan terputus ibadah kita Bapak Ibu, karena ketika kita masih hidup, inilah momentum kita untuk menambah amalan, menambah ibadah. Kalau kita sudah meninggal dunia Bapak Ibu, kita tidak bisa sholat Bapak Ibu, bahkan kita yang disolatkan. Kita tidak bisa berpuasa, tidak bisa tilawatul Quran dan yang lain-lainnya. Akan tetapi kita ternyata masih tetap mendapatkan pahala walaupun kita sudah mengalir, disebabkan doa anak yang saleh Bapak Ibu. Anak yang saleh adalah anak yang senantiasa mendoakan orang tuanya. Dia mendoakan Rabbighfirli wali walidayya, ya Allah ampunilah dosa-dosaku dan dosa-dosa kedua orang tuaku. Suatu ketika Bapak Ibu dirahmati Allah Subhanahu wa taala, di akhirat kelak ada seorang dia mendapatkan kedudukan yang tinggi di dalam surga, dan dia menyangka bahwasannya perasaan dulu ketika di dunia dia tidak rajin-rajin amat beribadah, dia tidak rajin dalam mengerjakan ibadah-ibadah sunnah tentunya Bapak Ibu. Tapi ketika di akhirat, di dalam surga, dia mendapatkan kedudukan yang tinggi, dan dia mengatakan, anna li hadza, ya Allah, kok bisa saya mendapatkan kedudukan yang tinggi ini? Apa kata Allah Subhanahu wa taala kepada dia? Bistighfari waladika laka,
Ini disebabkan karena doa istighfar, doa permohonan ampunan oleh anakmu kepadamu. Bapak Ibu dirahmati Allah Subhanahu wa taala, senang enggak kita misalkan kita pergi ke suatu tempat wisata, misalkan tempat yang indah, Bapak Ibu ternyata Bapak Ibu sudah mendapatkan tempat yang view-nya sangat bagus. Tempatnya sangat-sangat premium Bapak Ibu, sangat-sangat VIP. Padahal setahu saya bayarnya tidak terlalu tinggi, saya bayar normal-normal saja. Senang enggak Bapak Ibu? Sangat senang. Apalagi nanti di dalam surga Bapak Ibu. Maka Bapak Ibu dirahmati Allah Subhanahu wa taala, anak bisa membuat orang tuanya mendapatkan pahala yang besar, atau yang terjadi adalah sebaliknya. Di dalam hadis Rasulullah SAW bersabda, "Awaladun salihin yad'u lahu." Di sini jemaah dirahmati Allah Subhanahu wa taala, perhatikan apa yang dikatakan Nabi SAW. Nabi SAW tidak mengatakan anak yang bisa membawa pahala yang terus mengalir, amal yang jariyah, bukanlah anak yang pintar Bapak Ibu. Nabi tidak katakan anak yang pintar bisa mendapatkan orang tuanya pahala yang terus mengalir. Tidak Bapak Ibu. Dan juga Nabi SAW tidak mengatakan anak yang kaya yang bisa bermanfaat kepada orang tuanya. Tapi kata Nabi apa Bapak Ibu? Waladin salihin, anak yang saleh. Anak yang saleh lah yang senantiasa mendoakan orang tuanya. Anak yang saleh lah yang berbakti kepada orang tuanya. Maka di sini kaum muslimin dan muslimah, abu dan ummu, kita sebagai orang tua yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, tak kala kita meninggal dunia, tabungan kita habis Bapak Ibu. Tak kala kita meninggal dunia, jabatan yang kita jabat sekarang Bapak Ibu akan hilang Bapak Ibu. Dan tak kala kita meninggal dunia, rumah yang besar yang sudah kita bangun bersama, kita akan tinggalkan Bapak Ibu. Tapi kalau kita meninggalkan anak yang dia tidak soleh Bapak Ibu, bagaimana dia akan membantu kita nanti di akhirat kelak Bapak Ibu. Karena anak yang saleh yang mau berbakti kepada orang tua. Bapak Ibu dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Perlu kita ketahui bersama bahwasannya lingkungan itu sangat-sangat besar sekali pengaruhnya. Kalau kita lihat di beberapa negara ada anak ya seperti di barat Bapak Ibu, seorang anak dia memanggil ayahnya dengan panggilan nama Bapak Ibu. Misalkan nama ayahnya misalkan Tommy, hai Tom. Gak ada dia untuk memuliakan orang tuanya. Begitulah kehidupan mereka. Ada orang tua yang rela membawa anaknya belajar ke luar negeri Bapak Ibu. Oh, di sana hebat, di sana adalah kampus yang terkenal. Sementara kita lupa bahwasannya lingkungan di sana sangat-sangat membahayakan anak-anak kita. Sehingga anak kita dia terkena fitnah di sana sehingga dia tidak mau berbakti kepada orang tuanya. Seperti di negara Jepang, kalau orang tua sudah semakin sepuh Bapak Ibu, itu si anak akan membawa orang tuanya ke panti asuhan. Bagaimana Bapak Ibu? Sekiranya kita sudah semakin sepuh Bapak Ibu. Kalau sekarang Bapak Ibu kita masih kuat nih Bapak Ibu. Tapi kalau umur sudah bertambah, sudah semakin sepuh, sudah semakin lemah, yang kita harapkan adalah anak kita, malah anak kita yang membawa kita kepada panti asuhan Bapak Ibu. Ada sebuah berita yang menggemparkan beberapa waktu yang lalu, ada anak
yang membawa ibunya ke panti asuhan. Dan dia mengatakan, kami titipkan orang tua kami di sini dan kalau meninggal tolong jangan hubungi kami. Gimana tuh Bapak Ibu? Anak yang sudah kita didik selama ini, dia menjadi anak yang cerdas, tapi dia tidak berbakti kepada orang tuanya. Anak kita menjadi anak yang kaya Bapak Ibu, tapi dia tidak berbakti kepada orang tuanya. Kenapa sebabnya Bapak Ibu? Karena kita sebagai orang tua tidak mengajarkan anak kita mengenal Allah Subhanahu wa taala. Kita tidak mengajarkan anak kita untuk bagaimana beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita tidak mengajarkan anak kita untuk kuat dari segi agamanya. Tidak membuat dia saleh, tidak membuat dia berbakti kepada orang tuanya. Sehingga itu yang terjadi Bapak Ibu. Bayangkan Bapak Ibu, ketika sudah tua nanti, ternyata anak yang sudah kita usahakan dengan semaksimal mungkin, dengan biaya yang cukup besar untuk memberikan pendidikan yang terbaik untuk anak kita menjadi anak yang cerdas, anak kita menjadi anak yang sukses, tanda kutip Bapak Ibu, untuk dunianya, tapi dia tidak berbakti kepada orang tuanya. Di saat itu, apa yang harus kita lakukan Bapak Ibu? Yang ada kita hanya meneteskan air mata, menangis, dan kita tidak bisa berbuat apa-apa. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ada anak yang sudah sukses Bapak Ibu. Diceritakan bahwasannya anak sukses, tapi anaknya yang sukses ini membuat dia semakin sengsara. Anak yang sukses ini semakin kaya, malah menuntut balik kepada orang tuanya. Bahkan ada seorang anak Bapak Ibu, di dalam sebuah berita juga, dia menuntut ibunya karena rumah itu adalah warisan keluarga. Gara-gara warisan, seorang anak dengan teganya menuntut ibunya yang sudah tua untuk keluar dari rumahnya Bapak Ibu. Jadi Bapak Ibu dirahmati Allah Subhanahu wa taala, bisa jadi anak dia menjadi keras seperti ini disebabkan kita sebagai orang tua yang kurang maksimal di dalam mendidik anak kita, terutama di dalam mendidik agamanya Bapak Ibu. Tak kala firman Allah Subhanahu wa taala di dalam surat sebelumnya, di dalam surat At-Taghabun, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Innama amwalukum wa auladukum fitnah." Dan juga Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Innallaha di dalam firman Allah Subhanahu wa taala, "Qu anfusakum wa ahlikum nara." Kata Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu, di dalam tafsir dari ayat ini beliau mengatakan, "Allimuhum wa addibuhum." Apa kata Ali? Tafsiran dari ayat ini, ajarkanlah anak-anak kalian agama dan ajarkanlah anak-anak kalian adab. Jadi kata beliau, "Qu anfusakum wa ahlikum nara" adalah ajarkanlah keluargamu ilmu agama dan ajarkanlah agama untuk anakmu di dalam adab. Bapak Ibu, Abu dan Ummu, orang tua yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan juga ana mendapatkan suatu perkataan, wallahu alam, ini apakah asar kembali kepada Umar bin Khattab radhiyallahu anhu ataukah tidak, yang bunyinya lebih kurang seperti ini. Allimu auladakum bi zamanihim. Ajarkanlah anak-anak kalian sesuai dengan zamannya. Kita Bapak Ibu dirahmati Allah Subhanahu wa taala, di antara urgensi kita, kenapa kita harus meningkatkan ilmu kita, harus meningkatkan ilmu parenting kita dalam mendidik anak, karena kondisi kita dahulu Bapak Ibu, tak kala kita masih kecil, berbeda kondisinya dengan anak kita sekarang Bapak Ibu. Kata beliau adalah apa? Ajarkanlah anak-anak kalian sesuai dengan zamannya. Ya, zaman kita dahulu berbeda dengan zaman anak-anak sekarang. Ya, zaman dahulu kita Bapak Ibu, teknologi
tidak semaju sekarang. Lalu apakah kita mengajarkan anak-anak kita agar dia gaptek Bapak Ibu, tidak tahu dengan teknologi? Ataukah kita ajarkan teknologi dengan kita bimbing anak kita? Kalau kita melihat Bapak Ibu dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ada orang yang dia betul-betul menstop semua teknologi atau seperti yang Ustaz Afriko sampaikan tadi, ilmu komputer Bapak Ibu. Ya, kita ajarkan di sekolah, kita ajarkan bagaimana cara menggunakannya, kita arahkan. Kalau ada anak Bapak Ibu tidak diajarkan bagaimana itu komputer, bagaimana cara menggunakannya, dia penasaran Bapak Ibu, yang terjadi adalah dia membuat suatu yang luar biasa Bapak Ibu, yang di luar batas Bapak Ibu. Yang dia dapatkan adalah hal yang negatif, sehingga dia gunakan alat tersebut sebagai alat yang negatif Bapak Ibu. Tapi kalau kita ajarkan dia bagaimana cara menggunakannya, misalkan komputer, internet, kita arahkan, nah ini buka, ini buka. Dia sudah mengerti dan paham, dan dia diarahkan kepada hal yang positif. Tapi kalau diikat habis, ketika dia lepas Bapak Ibu, dia akan penasaran, dia akan coba apa yang belum pernah dia coba. Dan ini wallahu a'lam kita melihat sering terjadi seperti ini Bapak Ibu. Jadi kita berusaha di sekolah kita juga ajarkan teknologi Bapak Ibu sedikit demi sedikit agar anak-anak kita memiliki potensi di sana, dan kita arahkan kepada hal yang positif. Sehingga dia tidak penasaran Bapak Ibu, dia tahu bahwa ini adalah suatu kebaikan, karena Bapak Ibu dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ada istilahnya antara pro dan kontra Bapak Ibu terkait dengan zaman sekarang yang sudah semakin lebih kencang kemajuannya. Terlebih lagi dengan ada apa Bapak Ibu? Dengan ada AI Bapak Ibu. Ya, membuat semakin lebih kencang Bapak Ibu. Lalu apakah kita mentiadakan sama sekali? Oh, tidak boleh menggunakan AI sama sekali. Bapak Ibu dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kalau kita menutup diri dengan hal itu Bapak Ibu, maka yang terjadi adalah sebaliknya Bapak Ibu. Sebagaimana dengan adanya teknologi mobil Bapak Ibu, apakah Bapak Ibu memotong kaki Bapak Ibu semuanya? Tidak Bapak Ibu. Setelah ada teknologi kamera Bapak Ibu, apakah Bapak Ibu tidak menggunakan mata Bapak Ibu? Tetap posisi kita sebagai manusia, kita yang berada di atasnya. Ya, kita bekali dengan teknologi untuk membuat kita semakin lebih baik. Dengan adanya mobil yang membuat kita akan banyak melakukan yang bisa kita lakukan Bapak Ibu. Contohnya dari jarak yang jauh dengan jumlah yang banyak, ini akan lebih mudahkan daripada kita jalan kaki Bapak Ibu. Jadi teknologi itu membantu kita di dalam pekerjaan kita. Tinggal bagaimana kita memaksimalkannya. Apakah kita maksimalkan dalam hal yang negatif atau kita memaksimalkan kepada hal yang positif. Maka tugas kita sebagai orang tua tentu mengarahkan anak-anak kita kepada hal-hal yang positif. Jadi Bapak Ibu dirahmati Allah Subhanahu wa taala, perkataan apa yang disebutkan tadi, allimu auladakum bi zamanihi, ajarkanlah anak-anakmu sesuai dengan zamannya. Ini menjadi tanggung jawab bersama kita Bapak Ibu, bagaimana kita mendidik anak-anak kita di zaman yang luar biasa saat ini Bapak Ibu, untuk kita bisa maksimalkan di dalam kebaikan. Bagaimana dengan adanya teknologi ini membuat anak kita semakin lebih baik lagi dari segi agamanya Bapak Ibu. Ini adalah tujuan kita bersama. Karena Bapak Ibu dirahmati Allah Subhanahu wa taala, tanggung jawab pendidikan ini Bapak Ibu berada di pundak kita sebagai orang tua Bapak Ibu. Pendidikan anak-anak ini adalah
pendidikan yang dididik atau yang diwajibkan kita sebagai orang tua untuk mendidik anak-anak kita. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Kullukum ra'in wa kullukum mas'ulun an ra'iyatih." Setiap kalian adalah pemimpin dan setiap kalian akan dimintai pertanggungjawabannya. Bapak Ibu dirahmati Allah Subhanahu wa taala, dalam hadis ini Nabi sallallahu alaihi wasallam menjelaskan bahwasannya setiap kita adalah pemimpin. Seorang ayah dia memimpin dalam rumah tangganya. Seorang ibu dia pemimpin atas anak-anaknya, dan kelak semuanya akan dimintai pertanggungjawaban di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Dan jamaah dirahmati Allah Subhanahu wa taala, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Qu anfusakum wa ahlikum nara." Jagalah dirimu dan keluargamu dari api neraka. Ini Bapak Ibu dirahmati Allah Subhanahu wa taala, tanggung jawab di dalam mendidik anak-anak kita adalah tugas kita sebagai orang tua Bapak Ibu. Sekolah, guru, ustadz ini hanya membantu kita di dalam mendidik anak-anak kita. Karena kita tidak bisa mendidik anak-anak kita di rumah Bapak Ibu, kita minta tolong kepada sekolah Bapak Ibu. Asalnya tanggung jawab ini kepada siapa Bapak Ibu? Kepada orang tua, bukan kepada sekolah, bukan kepada ustadz. Tanggung jawab ini kembali kepada orang tua kita, kepada kita semua sebagai orang tua. Kalau kita Bapak Ibu tidak sanggup mendidik anak kita di rumah Bapak Ibu, maka kita minta tolong kepada sekolah, maka kita harus mensupport, membantu sekolah Bapak Ibu agar anak-anak kita tercapai tujuannya Bapak Ibu. Kita memiliki tujuan bersama Bapak Ibu. Kita ingin anak-anak kita hafal Al-Quran Bapak Ibu. Kita sebagai orang tua ingin anak kita hafal Quran, apalagi Darul Iman di antara brandingnya apa Bapak Ibu? Sekolah para penghafal Quran. Yang masuk ke Darul Iman, insya Allah dia akan hafal Quran. Hafal 1 juz, 2 juz, 3 juz, 4 juz, 5 juz, sampai ke 30 juz Bapak Ibu. Inilah branding kita Bapak Ibu. Darul Iman sekolahnya para penghafal Quran. Bapak Ibu dirahmati Allah Subhanahu wa taala, bagaimana tujuan ini bisa kita capai bersama Bapak Ibu? Mari kita sama-sama bersinergi Bapak Ibu untuk mencapai tujuan ini Bapak Ibu. Di sekolah berusaha bagaimana anak-anak hafal Quran. Kita sebagai orang tua, kalau kita tidak bisa mendidik anak kita membuat hafal Quran Bapak Ibu, minimal kita bantu, kita support dari sekolah Bapak Ibu. Anak-anak kita hafal Quran Bapak Ibu di sekolah, kita di rumah Bapak Ibu, kita usahakan, kita jauhkan hal-hal yang dapat melemahkan hafalan anak-anak kita Bapak Ibu. Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ingat Bapak Ibu, Al-Qur'an dan nyanyian dan musik tidak akan pernah bersatu Bapak Ibu. Dia akan berlawanan terus Bapak Ibu, tarik menarik. Kalau dia hafal Quran, maka dia harus hilangkan ini. Dia harus hilangkan musik. Kalau dia suka musik, maka otomatis akan hilang Al-Qur'annya. Jadi Bapak Ibu dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ya mudah-mudahan tidak ada Bapak Ibu, ada orang tua mengatakan, "Ustadz, kok anak saya tidak sampai target Ustadz? Kan dia sudah hafal Quran, kenapa tidak sampai target Ustadz?" Padahal kita di rumah, sampai di rumah kita tidak mengontrolnya Bapak Ibu. Kita berikan dia video-video, musik-musik yang melemahkan hafalan anak tersebut Bapak Ibu. Kalau kita tidak bisa membuat anak kita hafal Quran, minimal Bapak Ibu jangan mudaratkan anak kita. Jangan membuat anak kita malah dia semakin berat Bapak Ibu dengan kita memberikan fasilitas yang membuat lemah hafalannya. Karena kembali kepada tadi Bapak Ibu, pendidikan ini adalah tanggung jawab bersama kita Bapak Ibu. Ya, 3 tungku sejarah ini harus berjalan Bapak Ibu. Sekolah,
Orang tua dan anak ini 3 elemen penting Bapak Ibu, yang saling berkaitan antara satu sama yang lainnya Bapak Ibu. Kita memiliki tujuan bersama yang ingin tercapai, maka mari kita sama-sama saling mendukung Bapak Ibu. Saling kita menyokong antara satu dengan yang lainnya. Kalau misalkan 3 elemen ini Bapak Ibu tidak ada Bapak Ibu salah satunya, maka dia akan tempang Bapak Ibu. Maka dia tidak akan stabil Bapak Ibu. Jadi Bapak Ibu dirahmati Allah Subhanahu wa taala, pendidikan anak ini adalah tanggung jawab orang tuanya. Maka Bapak Ibu dirahmati Allah Subhanahu wa taala, mari kita berusaha mendidik anak-anak kita yang pertama dari lingkungan keluarganya. Karena lingkungan keluarga adalah benteng terakhir bagi si anak Bapak Ibu, sebelum dia lanjut ke masyarakat dan ke negara. Jadi Bapak Ibu dirahmati Allah Subhanahu wa taala, pendidikan anak, sekolah anak yang pertama sekali adalah di orang tuanya, terutama kepada ibunya. Al-ummu madrasatul ula. Seorang ibu merupakan madrasah, merupakan sekolah pertama bagi si anak. Maka kita Bapak Ibu dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kalau kita ingin menyiapkan generasi yang terbaik, ini berawal dari pendidikan di rumahnya. Bapak Ibu dirahmati Allah Subhanahu wa taala, Luqmanul Hakim merupakan orang saleh yang Allah Subhanahu wa taala abadikan beliau di dalam Al-Qur'anul Karim. Kata para ulama dan jumhur ulama mengatakan Luqmanul Hakim merupakan orang saleh, bukan nabi. Tapi Allah Subhanahu wa taala mengabadikan beliau, bahkan ditulis sebagai nama surah Bapak Ibu, surah Luqman. Yang mana di dalam surah Luqman, bagaimana Luqmanul Hakim mengajarkan anak-anaknya. Dia mengatakan kepada putranya, yang pertama sekali, ya bunayya la tusyrik billah inna syirka la zulmun azim. Wahai anakku tercinta. Ya bunayya itu jamaah dirahmati Allah Subhanahu wa taala, artinya apa Bapak Ibu? Adalah anak tercinta. Kalimat yang lembut Bapak Ibu. Ya. Jadi kalau ya ibni, wahai putraku, ya binti, wahai putriku, tapi kalau ya bunayya ini dengan kata yang sangat lembut sekali Bapak Ibu. Itu apa? Dengan kalimat wahai anakku tercinta. Bapak Ibu dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ada di antara 3 hikmah dari ucapan Luqmanul Hakim ini, yang mengatakan ya bunayya, wahai anakku tercinta. Di antaranya yang pertama Bapak Ibu dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ketika orang tua menyampaikan dalam bentuk kasih sayang Bapak Ibu, dengan mengucapkan wahai anakku tercinta, sehingga si anak dia betul-betul dia dicintai oleh orang tuanya. Kalau orang tua sudah menunjukkan rasa sayang, rasa cinta kepada anaknya, maka si anak akan mudah menerima nasihat dari orang tuanya. Yang ketiga, di antara hikmah dari ucapan ya bunayya adalah apa jamaah? Adalah kalimat kasih sayang akan membuat anak yang pertama dia merasa dicintai, dia merasa dihargai, dan dia merasa betul-betul dia dicintai oleh orang tuanya. Bapak Ibu dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ketika anak dia merasa didengar, merasa dicintai dan merasa dihargai, maka anak akan mudah menerima nasihat dari orang tuanya. Dan juga yang ketiga,
Ketika seorang mengucapkan ya bunayya, wahai anakku tercinta, ketika dia menyampaikan hal tersebut, walaupun kita melarang suatu yang buruk sekalipun, kalau dikemas dengan kata-kata yang lembut, dengan kata-kata yang indah, maka dia akan lebih ringan untuk diterima, terutama bagi seorang anak. Ada dalam pepatah Arab Bapak Ibu, man ajmala qilan sami'a jamilan. Barang siapa yang ingin kata-katanya itu indah Bapak Ibu, maka bagaimana caranya? Sering-sering dengar-dengar atau kalimat yang indah. Kalau kita ingin ucapan kita indah Bapak Ibu, sering-sering kita mendengar perkataan-perkataan yang indah. Kalau kita ingin Bapak Ibu, anak kita dia berbahasa dengan bahasa yang indah, maka kita sebagai orang tua tunjukkan bagaimana kata-kata yang indah tersebut. Nabi Ibrahim alaihissalam, dia memanggil kepada ayahnya, berdakwah kepada ayahnya. Apa kata Nabi Ibrahim? Ya abati la ta'budis syaitan. Wahai ayahku tercinta. Ya abati itu jamaah, dia sama seperti ya bunayya. Kalau ya bunayya, wahai anakku tercinta. Kalau ya abati, wahai ayahku tercinta. Nabi Ibrahim alaihissalam berkata kepada ayahnya yang tercinta, wahai ayahku tercinta, janganlah engkau beribadah atau mengibadati, menyembah syaitan. Dan apa yang terjadi Bapak Ibu? Nabi Ismail alaihissalam ketika ingin disembelih Bapak Ibu, apa yang dikatakan kepada ayahnya, kepada Nabi Ibrahim? Ya abatif al tu'mar. Wahai ayahku tercinta, lakukanlah. Apa yang kita dapati di sini Bapak Ibu? Adalah al-jaza min jinsil amal. Balasan sesuai dengan apa yang kita kerjakan. Nabi Ibrahim alaihissalam berkata kepada ayahnya dengan penuh kecintaan Bapak Ibu, sehingga Allah Subhanahu wa taala berikan anak yang sangat-sangat cinta kepada ayahnya. Bagaimana Nabi Ismail alaihissalam ketika ayahnya bermimpi dia menyembelihnya, tanpa sedikit keraguan pun Nabi Ismail mengatakan, ya abatif al, wahai ayahku tercinta, lakukan apa yang diperintahkan kepadamu, lakukan. Tanpa sedikit pun keraguan, tanpa sedikit pun membantah, penolakan dan lain-lainnya. Bapak Ibu dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita ingin anak-anak kita sayang kepada orang tuanya, kita harus berikan contoh bagaimana kasih sayang yang sebenarnya. Kalau kita cinta kepada anak kita, kita berikan, tunjukkan cinta kita kepada anak kita. Bapak Ibu, Abu dan Ummu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Tantangan kita ke depan semakin besar Bapak Ibu. Kita lihat berita-berita di antara sebab perzinahan Bapak Ibu. Na'udzubillah min zalik, kita berlindung kepada Allah Subhanahu wa taala. Disebabkan dia pacaran Bapak Ibu. Dia putus sama pacarnya, dia bunuh dan segala macam. Banyak sekali terjadi pembunuhan berawal dari zina Bapak Ibu. Dan kalau kita belajar Bapak Ibu, mempelajari kondisi, kenapa sang anak kok dia mau dia berpacaran dengan yang lain? Bahkan ada yang na'udzubillah, dia rela pacaran, bahkan dia dinikahi dengan orang kafir sekalipun. Tentu ini sangat-sangat memberikan kemudaratan sekali. Apa sebabnya Bapak Ibu? Apa sebabnya anak-anak dia butuh perhatian dari orang lain? Ketika ada orang mengatakan kepada dia, aku cinta kepadamu, langsung dia goyah Bapak Ibu. Apa sebabnya? Bisa jadi kita sebagai orang tua tidak pernah mengucapkan anak cinta, sehingga dia ketika mendengar orang lain mengatakan cinta kepada dia, dia membuat dia goyah Bapak Ibu. Bapak Ibu dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Mari ini menjadi renungan untuk kita bersama. Bapak Ibu, dalam sehari berapa kali Bapak Ibu mengucapkan kata cinta dan sayang kepada anak kita Bapak Ibu? Kalau masih jarang Bapak Ibu, maka kita masih belum terlambat Bapak Ibu. Sebelum anak kita semakin lebih dewasa,
dia tidak mendapatkan perhatian dan cinta dan kasih sayang daripada orang tuanya, maka dia akan cari kepada yang lain, Bapak Ibu. Apakah ini yang mau kita inginkan? Tidak, Bapak Ibu. Maka dari sekarang Bapak Ibu, selagi sedini mungkin nih Bapak Ibu, anak kita masih di TK, anak kita masih di SD, di SMP, di SMA, kita biasakan dari sekarang kita untuk mengucapkan kata-kata cinta kepada anak kita, sehingga dia mendapatkan kecintaan dari keluarganya. Dia tidak butuh kecintaan dari yang lain, Bapak Ibu. Belum lagi ditambah dengan medsos, tontonan-tontonan yang luar biasa Bapak Ibu, yang semakin menantang. Maka Bapak Ibu, lebih baik kita mencegah daripada mengobati. Lebih baik kita berjaga-jaga Bapak Ibu. Ini dia tujuan kita. Kenapa ini kita pelajari bersama Bapak Ibu. Kenapa kita sebagai orang tua harus belajar ilmu parenting Bapak Ibu. Ini dia Bapak Ibu. Ini urgensinya. Ya, agar nanti jangan sampai kita menyesal Bapak Ibu. Disebabkan apa? Anak kita rusak, ternyata itu adalah hasil dari kita Bapak Ibu. Kita yang tidak memberikan perhatian kepada anak kita, kita yang kurang memberikan kasih sayang kepada anak kita, memberikan cinta, sehingga dia mencari yang lain. Ada orang yang lebih peduli kepada dia, dia senang Bapak Ibu. Kenapa? Karena dia tidak mendapatkan kepedulian dari orang tuanya. Ada orang yang dia mengatakan, aku sayang padamu, dia langsung goyah. Oh, ada orang yang peduli kepada saya. Karena selama ini dia tidak dapat dari orang tuanya. Jadi, Bapak Ibu dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ini menjadi renungan untuk kita semua Bapak Ibu. Kenapa tadi kita di awal sebutkan bahwasannya ilmu parenting penting sekali Bapak Ibu. Karena kita sebagai orang tua ditantang dengan zaman yang seperti sekarang ini, dengan kemajuan yang luar biasa. Dan kesolehan orang tua merupakan modal besar di dalam mendidik anak menjadi anak yang soleh. Maka Bapak Ibu dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ini baru hanya sekedar muqaddimah Bapak Ibu, hanya sebagai pembukaan ini Bapak Ibu. Ya, agar kita sebagai orang tua semakin sadar, semakin bisa kita belajar Bapak Ibu agar kedepannya lebih baik. Jangan sampai sudah terjadi dahulu baru kita menyesal Bapak Ibu. Jangan sampai ketika nanti sudah tua kita, anak kita mencapakkan kita. Sejak saat itu Bapak Ibu, kekuatan kita sudah mulai melemah. Apalagi kalau seandainya terjadi hal-hal yang tidak kita inginkan bersama Bapak Ibu. Jadi Bapak Ibu, Abu dan Ummu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, semoga ini menjadi renungan kita bersama. Menjadi perhatian yang besar untuk kita semua sebagai orang tua untuk lebih semangat. Ya, mudah-mudahan apa yang disampaikan oleh Ustadz Apriko tadi, bahwasannya kedepannya yang hadir, ya mudah-mudahan jauh lebih banyak ini daripada ini Bapak Ibu. Ya, semoga yang hadir kedepannya lebih banyak lagi. Kenapa Bapak Ibu? Ini tujuan kita bersama. Kita ingin sama-sama anak kita sukses di dunia dan sukses di akhirat. Kita ingin sama-sama anak kita menjadi anak yang saleh. Ini dia Bapak Ibu. Ini alhamdulillah Bapak Ibu. Ini bentuk perhatian sekolah kepada kita sebagai orang tua. Alhamdulillah kita diberikan fasilitas untuk bisa belajar Bapak Ibu. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, belum tentu di sekolah lain kita mendapatkan hal yang sama Bapak Ibu. Ada yang sekolah dia membiarkan orang tuanya terserah mau apa yang dilakukan orang tuanya. Yang mana orang tua menyerahkan sepenuhnya kepada sekolah saja. Maka ini dia Bapak Ibu tujuan kita bersama, dan semoga ini menjadi keberkahan kita sebagai orang tua dan membuat kita semakin lebih baik dari hari demi hari, dari bulan demi bulan, dari tahun demi tahun, agar tujuan kita bersama bisa tersukseskan, bisa tercapai. Mari Bapak Ibu kita dukung program seperti ini, dan mari kita ajak keluarga kita, misalkan ayahnya atau ibunya atau keluarga yang lainnya,
untuk menghadiri acara seperti ini, dan insya Allah kita pun berusaha dari yayasan untuk menyemarakkan hal ini Bapak Ibu. Ilmu tentang parenting ini sangat-sangat penting sekali, karena kita semua memiliki tujuan yang sama Bapak Ibu. Kalau kita tidak kompak Bapak Ibu, kalau kita tidak bersama-sama, tujuan ini akan sulit untuk bisa dicapai Bapak Ibu. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, karena waktu asar sudah masuk, ya, mungkin ini yang bisa kita pelajari bersama. Ini sebagai muqaddimah saja Bapak Ibu, sebagai pembukaan. Insya Allah nanti kedepannya mudah-mudahan ini bisa memantik kita untuk lebih banyak belajar di dalam ilmu pendidikan kepada anak-anak kita. Ya. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kita cukupkan dengan membaca doa kafaratu majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.